Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke isi-isinya nih ya Pak ya, boleh nggak sih Pak dijelaskan sedikit mengenai apa sih bedanya PNS dan P3K ini? Oke, ya. Kalau kita pedomani Undang-Undang 20 2023, Undang-Undang ASN terbaru ya. Di situ memang dibedakan PNS-nya dengan P3K. Tapi yang keduanya itu adalah aparatur sipil negara. P3K itu yang membedakannya kontraknya. Oh, masa kontraknya. Ada batasan kontrak kerjanya di sana. Ketika sesuatu jabatan itu telah terisi oleh PNS misalnya, ya tentu kita tidak akan mengisinya dengan P3K. Jadi itu yang membedakannya. Yang lainnya sama. Sama ya. Berarti kalau P3K apakah dapat masa pensiun juga Pak? Uang pensiun atau beda nih? Kalau P3K habis masa kontrak aja gitu? Hari ini memang kalau kita pedomani Undang-Undang 20 2023, ketika berbicara tentang P3, artinya kita juga berbicara tentang PNS-nya. Ada kesetaraan di situ, ya. Di Undang-Undang 20 itu tidak dia pisahkan. Jadi berbicara tentang P3K atau PNS itu berbicara tentang ASN. Nah, kalau kita pedomani Undang-Undang 20 itu ya, apa yang didapat PNS juga akan didapat oleh P3K. Tapi kita hari ini belum mengetahuinya karena turunan dari undang-undang itu sendiri belum ada. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang manajemen ASN itu sendiri kita masih menunggu. Jadi belum ada sehingga memang operasional dari Undang-Undang 20 itu implementasinya seperti apa kita masih menunggu. Termasuk tadi pertanyaan apakah nanti ada pensiun dan lain sebagainya. Nah, itu kita masih menunggu. Masih menunggu ya Pak ya. Nah, P3K kan sedang berlangsung nih Pak. Dan tahun ini dibuka memang besar-besaran ya. Formasinya itu maksudnya mungkin lebih besar lagi daripada tahun lalu. Karena berharap mungkin yang lulus juga lebih banyak dari step OPD. Nah, sejauh ini nih Pak, sudah berapa banyak sih Pak yang udah submit data P3K sendiri Pak? Ya, kalau kita mungkin kami ingin sedikit menginformasikan bahwa formasi yang kita usulkan untuk menata non-ASN di Pemprov Riau itu luar biasa besar. Ada sekitar 6.360 formasi yang kita siapkan, tersebar di seluruh perangkat daerah. Kita sesuaikan tempat yang ada di perangkat daerah itu sesuai dengan jumlah non-ASN yang ada di tempatnya. Walaupun mungkin ada beberapa perangkat daerah yang jumlah formasinya itu tidak mungkin juga kita paksakan besar. Ya, benar. Walaupun non-ASN-nya cukup banyak. Kita tidak mungkin memaksakan ketersediaan tempat itu. Karena kita akan menghitung juga beban kerja, kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi itu yang akhirnya memang kita butuh menata memang. Ada mungkin beberapa perangkat daerah yang jumlah non-ASN-nya banyak yang mungkin kita akan arahkan kepada perangkat-perangkat daerah yang tersedia secara tempatnya. Ya, tapi kita juga menghimbau, yang kita tekankan di sini adalah kita ingin teman-teman non-ASN yang ada di Dinas Kominfo misalnya, ya dia mendaftar di tempatnya. Ya, karena kita berharap misi menata non-ASN hari ini itu bisa tuntas sebagaimana amanat Undang-Undang 20 Desember 2024 itu sudah harus selesai. Nah, hari kemarin data yang kami coba pantau masih sedikit yang resume. Masih sedikit ya Pak? Masih sedikit, masih 300-an. Nah, kami belum tahu persis apa yang menjadi penyebab kondisi kendalanya gitu ya. Kenapa baru segitu gitu ya Pak? Tapi mungkin menurut ada beberapa catatan kami yang kami dapatkan dari teman-teman non-ASN kenapa mereka belum mendaftar ya karena memang ada kekhawatiran bahwa ini masih ada nih teman K2 nih. K2 itu kalau kita buka Kepmenpan 347 itu mereka adalah prioritas teratas. Benar. Ketika mereka mengisi formasi itu, melamar di formasi itu ya, lolos dia secara administrasi ya, ketika dia ikut CAT nilainya rendah, dia tetap menjadi pemenang. Ya? Makanya ada kekhawatiran teman-teman ya untuk mendaftar hari ini. Makanya kami dalam beberapa kesempatan kami menghimbau ke teman-teman K2 untuk bersegeralah mendaftar, pilih tempat yang memang relevan dengan apa yang dia kerjakan hari ini ya, agar kami bisa memetakan. Kami bisa mungkin membantu mengarahkan teman-teman nih ya untuk tidak melamar di sini. Karena ini udah ada K2, sia-sia dia melamar yang sudah ada K2-nya. Iya, benar. Nah, kalau itu dia lamar, dia kami pastikan karena regulasinya mengatur tentang itu. Nggak ada peluang lagi. Nah, itu makanya mungkin jumlah yang sedikit mendaftar itu ada korelasi dengan kondisi yang seperti itu. Termasuk juga mungkin teman-teman juga ingin memastikan terkait dengan persyaratan administrasi yang kita minta. Banyak ada masih ragu gitu ya Pak ya? Masalah ada keraguan. Makanya kita di pengumuman yang kita sampaikan di websitenya BKD itu kita kasih 3 nomor admin untuk teman-teman bisa berkonsultasi. Ya, kita aktif itu 3 admin itu aktif.
teman-teman bisa konsultasi. Dan kami juga kemarin di hari Kamis minggu yang lalu, kami sengaja mengundang secara menyeluruh, kami koordinasi kami dengan teman-teman di Diskominfo untuk memastikan bahwa kita bisa lakukan secara virtual. Kita hadirkan seluruh teman-teman non-ASN, kita kelompokkan, karena kalau menghadirkan satu-satu kami rasa nggak cukup akunnya. Kita minta teman-teman dinas memfasilitasi di ruang tertentu. Nah, kita berinteraksi di situ. Nah, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Ya, artinya kita bisa menyimpulkan itu menjadi persoalan lainnya, ya. Kenapa jumlah yang pendaftar sampai hari kemarin itu masih sangat sedikit rendah? Ya. Lebih kurang seperti itu. Mungkin terlalu banyak kekhawatiran gitu ya Pak ya. Karena takutnya persiapan ujian tapi administrasinya nggak lulus gitu. Oh iya, itu sangat menentukan soalnya. Jika gagal secara administrasi, berarti mereka ini selesai nih. Iya, nggak bisa ujian ya Pak ya? Nggak bisa ujian. Di Kepmenpan 347, ketika dia akan ditempatkan, pernah dengar juga nih ya, form apa P3K paruh waktu misalnya. Nah, itu kan memang diarahkan akan menjadi P3K paruh waktu, akan dipertimbangkan ketika dia sudah melalui seluruh tahapan seleksi. Artinya seleksi administrasi memang harus lulus. Nah, ketika dia tidak lolos, enggak termasuk yang pasal yang kami sampaikan tadi, dia akan dipertimbangkan. Dia akan dipertimbangkan jika dia seleksi administrasi lolos, kompetensi dia ikut, dia mungkin tidak mendapatkan formasi tempat, ya, dia akan dipertimbangkan menjadi P3K. Ya. Oke, nah sejauh ini kan sudah disosialisasi ya Pak ya, bahwa teman-teman kalau bisa mendaftar di OPD masing-masing gitu kan Pak. Tapi kita nggak bisa ini ya Pak ya, maksudnya mentata semua orang gitu ya. Orang punya punya pemikiran sendiri-sendiri juga, punya ambisi sendiri-sendiri juga. Apakah dari yang mendaftar mungkin udah dicek Pak, apakah ada nih yang lintas OPD juga Pak sejauh ini Pak? Hasil pemantauan kami ada. Ada ya Pak ya? Ada. Karena mungkin dia merasa apa yang dia kerjakan hari ini relevan nanti dengan apa yang akan dia lamar. Dan mungkin hari ini formasi yang di tempatnya tidak tersedia dengan kualifikasi pendidikan dan juga uraian tugasnya ada di perangkat daerah yang lain. Ya, secara aturan mereka memang diperkenankan untuk bisa melamar di sana. Tempat lain gitu ya. Tapi sekali lagi ya kami tim verifikatur, supervisor juga akan melihat nih, ingin memastikan uraian tugas teman-teman itu ya. Karena kalau udah lintas perangkat daerah, artinya kan akan ada perbedaan uraian tugas-tugas yang akan dikerjakan nanti dengan hari ini. Nah, kami akan melihat. Kalau misalnya masih relevan, ya kita akan loloskan. Tapi ketika tidak relevan, ya itu akan kita menjadi pertimbangan ya. TMS-kan. Dia pilihannya lolos atau tidak lolos, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, jadi seperti itu. Ya tentu syarat-syarat lain juga sudah harus terpenuhi ya di samping uraian-uraian tugas tadi. Nah, kita tahu kan Pak bahwa yang terdaftar di BKN kemarin itu kan kebanyakan mengambil dari ijazah terakhir ya Pak ya, baik itu S1, D3 ya, tapi formasinya kan banyak juga nih yang SLTA sederajat. Nah, itu pertimbangannya seperti apa sih Pak? Mungkin masih banyak bertanya-tanya juga ya Pak, kenapa enggak banyak kuota yang di S1 atau D3 gitu kan Pak. Jadi banyak yang kemarin ya merendahkan diri lah untuk ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita lolos dulu nih di P3K ini gitu. Jadi kami mungkin sedikit flashback proses perencanaan formasi di awal tahun. Ketika kita mengusulkan formasi 6.360 itu kan perjuangannya luar biasa. Tidak serta-merta angka 6.360 itu disetujui oleh pimpinan kita, disetujui oleh Pan-RB. Ya, karena persetujuan prinsip jumlah itu dikeluarkan oleh Pan-RB, Kementerian Pan-RB. Nah, kita tentu ketika kita mengusulkan jumlah itu tentu kita juga berharap nih ya 6.360 itu yang berbagai macam kualifikasi pendidikannya kita siapkan tempatnya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Misi kita memang seperti itu awalnya. Tapi lagi-lagi karena ini kebijakan pengadaan adalah kebijakan nasional, aturan-aturan telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, termasuk kualifikasi pendidikan, jabatan-jabatan formasi itu disesuaikan. Akhirnya kita memang diberikan ruang karena misinya ini ada misi menata juga nih. Ya, misi menata non-ASN, kita diberikan arahan nih. Ini loh jabatan yang bisa dibuka oleh pemerintah daerah, pemerintah instansi pusat pun juga sama. Ini jabatan yang bisa diisi oleh teman-teman P3K, jabatan pelaksana. Jabatan fungsional bisa ketika memang jabatan fungsional itu tersedia pada saat itu. Ya, jabatan fungsional itu tidak serta-merta bisa kita buka seperti jabatan pelaksana. Jabatan fungsional itu butuh penghitungan yang cermat, berbicara tentang beban kerja di sana. Dan itu butuh persetujuan dari Menpan RB, persetujuan dari instansi pembinanya.
Jadi artinya ketika kita diminta pada awal tahun untuk menata, ya kita tidak punya kesiapan untuk bisa mempersiapkan seluruh formasi yang mampu mengakomodasi kualifikasi pendidikan teman-teman. Oke. Itu kondisinya. Nah, akhirnya karena memang kita sudah diarahkan ketika kita tidak bisa memilih itu, ini loh pilihan lainnya. Nah, jabatan pelaksana itu yang akhirnya kita buka. Kita tahu teman-teman itu kualifikasi pendidikannya luar biasa, ya. Tapi sekali lagi kita tidak punya banyak pilihan. Ketika kita diberikan ruang, kita usulkan maksimal nih formasi sisa non ASN yang terdata yang kita usulkan nih, 6.360 itu. Nah, jumlah itu ya kalau kita ditanya inginnya kita, ya kita ingin mengakomodasi itu semua, tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, jabatan pelaksana itulah pilihan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka kita menata non ASN kita, ya. Jadi mungkin kami kasih analogi sedikit ketika mungkin teman-teman mendaftar di Dinas Kominfo, ya, untuk kualifikasi pendidikan SLTA. Ketika dia gagal di sini berkompetisi, masih banyak perangkat daerah yang juga punya jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama. Berbeda jika seandainya jabatan fungsional yang dibuka, ya, gagal dia di sini, belum tentu ada formasi yang sama yang bisa teman-teman yang gagal ini ditempatkan di sana. Nah, jadi makanya misi pemerintah menata itu memang penguatannya ada di kualifikasi pendidikan SLTA tadi, karena seluruh perangkat daerah punya jabatan itu. Jabatan itu sudah diatur sedemikian rupa. Sedemikian rupa. Kami melihat kenapa muncul Kepmen PAN 173 yang mengatur tentang kualifikasi pendidikan dan jabatan pelaksana itu, ya, karena mereka tahu betul bahwa ini waktu amanat Undang-Undang 20 itu harus menyelesaikan penataan non ASN di Desember 2024. Ya, artinya 2025 ini sudah ada progres yang signifikan seharusnya. Nah, dalam rangka percepatan penyelesaian itulah kami rasa mungkin pemerintah telah menyiapkan regulasi-regulasi yang diimplementasikan dalam hal kondisi yang seperti ini. Oke. Nah, itulah tadi apa ya, nggak ada keraguan lagi untuk bertanya-tanya lagi kenapa gitu, aja tuh kuotanya lebih banyak gitu, ya itu sudah sebaik-baiknya lah ya Pak, ya, diatur sendiri. Nah, tadi kan kita lihat bahwa yang submit untuk P3K sendiri masih rendah tuh Pak. Nah, mungkin karena teman-teman sudah ketakutan sendiri ya, nggak lulus administrasi gitu Pak. Biasanya Pak dari tahun lalu ya, tahun-tahun sebelumnya, apa sih hal-hal yang membuat gagalnya proses administrasi sendiri gitu? Oke. Kita mungkin berbicara tentang filosofi seleksi administrasi. Kita kan ingin juga melihat bagaimana kecermatan teman-teman, ketelitian teman-teman, kepatuhan teman-teman atas apa yang diminta. Benar. Itu filosofinya seleksi administrasi itu. Artinya kami akan menyandingkan apa yang dibuat teman-teman dengan apa yang sudah kita umumkan. Kita di pengumuman kita kasih contoh loh. Nih contohnya. Nah, ketika masih banyak yang berkreativitas di situ, merubah format, ya tentu kita menilai ini nggak teliti, ini nggak patuh. Nah, nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi kelulusan administrasi teman-teman. Nah, kami mencatat di statistik yang seleksi P3K tahun yang lalu di surat lamaran yang lamaran banyak. Ya Pak ya? Lamaran. Padahal udah ada formatnya ya? Kita udah siapkan formatnya. Ya, surat lamaran itu yang ditujukan kepada yang terhormat Gubernur Riau. Kita minta itu. Tapi macam-macam. Kepada yang terhormat Gubernur Riau, ceki kepala BKD. Oh, ada yang menambah ya? Ada yang menambah sendiri gitu. Nah, ini kan ketika tujuan surat itu kan sama, kita analogikan seperti kita mau kemana, mau ke pasar misalnya, kan harus jelas. Ya, tujuannya kemana nih? Tujuannya kemana? Benar. Nah, ini kan tujuan surat itu karena gubernur itu pejabat pembina kepegawaian, otoritas untuk manajemen pegawai itu ada di mereka, ada beliau, ya, ada di gubernur. Makanya surat itu ditujukan kepada gubernur. Dia pakai ceki, nah itu salah satu yang akan kita pertimbangkan untuk kita tolak. Sederhana. Tapi kembali kepada filosofinya tadi, kita ingin melihat nih kecermatan, ketelitian, kepatuhan teman-teman. Nah, seperti itu. Itu salah satunya ya Pak. Apakah ada lain Pak selain surat lamaran nih Pak? Materai misalnya. Materai ya Pak? Materai perlu. Ya, materai itu kan intinya komitmen kan, perikatan komitmen kita. Nah, ada yang juga bermain di kata-kata di surat pernyataan 5 poin misalnya. Itu ada satu kata dia hilangkan dan itu fatal. Ya, misalnya tidak berstatus sebagai P3K, ya itu dia hilangkan. Ya, kita kan berpikir, apakah yang bersangkutan ini P3K? Karena dia hilangkan itu. Nah, hal yang seperti itu sepele memang.
Tapi ya kita mencermatinya, memahaminya bisa saja hal-hal yang lain. Ya, yang kita cermati maksud dari apa yang mereka sampaikan itu gitu loh. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya memang kita jadikan dasar kita untuk men-TMS-kan, tidak memenuhi syarat akhirnya yang bersangkutan. Termasuk juga kualifikasi pendidikan misalnya. Kita minta ijazahnya ini, yang dia unggah ijazahnya berbeda. Nah, itu kadang mungkin terlalu grogi ya Pak ya? Atau terlalu berambisi, jadi salah-salah ini upload gitu Pak. Iya, jadi memang makanya kami menghimbau jangan terlalu tergesa-gesa. Iya, benar. Pastikan apa yang diminta, yang disarankan itu terpenuhin secara utuh gitu loh. Cermatin. Kalau perlu duduk bareng-bareng, tembak in fokus, si A kita sama-sama gunakan banyak mata. Ketika kita menggunakan banyak mata, itu pasti akan tingkat ketelitiannya akan lebih tinggi. Benar. Nah, ketika itu yang kita lakukan, insya Allah kami rasa mungkin teman-teman di Skominfo akan lulus secara administrasi seluruhnya. Amin, amin ya robbal alamin. Itu yang diharapkan ya Pak ya. Kami mengharapkan juga kok. Iya. Karena kami nggak tahu nih ketika nanti teman-teman yang gagal administrasi hari ini nantinya seperti apa. Kami khawatir akan muncul persoalan baru nantinya. Kalau selesai hari ini administrasi lolos semua, berarti kan nanti nggak ada persoalan lagi nih. Ya, udah tenang ya Pak selesai, ya. Kan? Udah tenang hati, tinggal persiapan ujian aja gitu. Iya, tapi ketika masih banyak yang nggak lolos akan bertanya nih, kami mau dikemanakan lagi nih setelah ini. Nah itu aturannya belum ada nih. Kalau seperti itu. Nah kemarin kan kita ada ini Pak, referensi apa saja yang kita kerjakan yang harus relevan dengan jabatan yang diambil. Nah itu apakah semakin banyak poinnya, semakin besar diterimanya, atau yang penting poin-poinnya aja Pak? Kita ingin melihat nih relevansi apa yang teman-teman kerjakan hari ini dengan apa yang nanti akan teman-teman kerjakan. Ambil ya. Ketika hari ini teman-teman nih peranata komputer, mungkin jabatan hari ini operator komputer misalnya ya. Tapi dia menjalankan tugas-tugas menganalisa data, membuat aplikasi dan lain sebagainya. Dia mendaftar untuk jabatan peranata komputer, itu relevan pasti. Nyambung nih ya Pak. Nyambung dia. Tapi kalau hari ini hanya ngetik surat nih, buat surat gitu ya, ngeprint surat, tiba-tiba dia ingin mendaftar tugas-tugas yang teman-teman peranata komputer lakukan, membuat aplikasi dan sebagainya, itu pasti kami tolak. Karena ketika berbicara tentang jabatan fungsional, jabatan fungsional itu jabatan keahlian. Orang yang sudah berlari, orang yang sudah mampu menjadi tenaga ahli lah, lebih kurang profesional di situ. Nah, masuk orang yang beradaptasi, nggak bisa Mbak. Kita butuh orang yang sudah bisa langsung masuk beradaptasi, bisa berlari. Bukan harus belajar dulu. Belajar lagi nggak ya? Kita nggak butuh itu. Benar-benar. Karena ini jabatan fungsional. Jabatan fungsional, keahlian pertama kan. Ahli dia. Skill number 1 lah ya. Oh iya, harus. Berarti ya harus relevan ya. Harus relevan. Terkadang mungkin ada yang buat panjang gitu, padahal nggak nyambung. Perlu panjang. Nggak usah ya Pak ya. Iya, kalau yang dia ceritain dia buat surat hari ini, surat ini, hari ini, surat ini panjang memang. Tapi nggak relevan dengan apa yang dia lama. Nggak harus banyak ya. Isinya penting. Nggak harus tahu nih apa aja yang dikerjain di kantor gitu ya Pak. Yang penting relevan dia. Nah jika ini tapi yang tidak kita doakan ya, jika misalnya tidak lulus proses administrasi, apakah bisa mendaftar di gelombang kedua Pak, atau sudah sampai situ aja gitu? Mungkin ada juga teman-teman yang banyak bertanya nih Pak. Kalau kita pedomani regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Kemenpan 347 misalnya, ya, yang diatur itu dia ada dua di jadwal ada dua ya. Di jadwal BKN itu ada dua, periode pertama kita anggap seperti itu, dan ada periode kedua. Nah, di periode pertama itu memang diperuntukkan bagi teman-teman K2, non-ASN K2 dan yang terdata di BKN. Nah, yang periode berikutnya itu diperuntukkan bagi teman-teman yang 2 tahun berturut-turut bekerja pada instansi pemerintah itu. Ketika seleksi administrasi ini gagal teman-teman, di Kemenpan 347 itu tidak mengatur nih, ini teman-teman ini mau kemana. Belum tahu ya. Kemenpan 347 itu mengatur ketika seluruh tahapan seleksi itu dijalani oleh teman-teman, dia gagal di penghujung, di CAT dia gagal nih, dia akan dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Paruh waktu. Nah, ketika kita berbicara tentang jadwal tadi, jadwal tadi itu akan bisa kita jalankan ketika formasinya tersedia. Kita tidak buka formasi baru. Kita tidak buka formasi baru, artinya seleksi administrasi hari ini
gagal nih, ada teman yang gagal dan tercatat itu formasi yang kosong, itu yang akan kita umumkan nanti, yang akan diikuti oleh teman-teman periode kedua. Oke, termasuk yang tidak terdaftar di PKD sendiri ya? Iya, yang tidak, jadi umum kita akan tidak peruntukan untuk umum nih, umum nggak boleh ikut. Jadi yang minimal, yang paling singkat itu 2 tahun bekerja berturut-turut ya, itu yang bisa ikut di seleksi tahun ini. Nah, ketika yang tadi gagal seleksi administrasi, dia tidak bisa ikut di periode kedua. Dia udah selesai nih. Selesai sampai situ ya? Selesai dia. Yang tadi nggak diatur nih. Nah, ya kan aturan Kemenpan 347 itu kan ada 3 layer tadi tuh, K2, database, BKN, dan yang kedua ini. Ya, pemerintah juga memberikan ruang sama teman-teman yang 2 tahun berturut-turut mengabdi. Gimana caranya? Ketika formasi yang tadi kosong, ini seleksi administrasi gagal nih, yang kosong ini akan ditempati, akan diumumkan untuk diisi oleh teman-teman yang periode kedua yang 2 tahun berturut-turut tadi. Oke, berarti kita belum tahu ya formasi apa aja yang kosong nih. Belum, kita tunggu selesai dulu nih gelombang pertama gitu ya. Oke, nah ada kemungkinan nggak Pak di gelombang pertama itu sudah terisi semua formasinya? Bisa saja ketika semua seleksi administrasi itu teman-teman itu mengunggahnya dengan benar, terpenuhi syarat-syarat administrasi, terisi semua. Bisa saja. Nah, berarti ini pengumumannya setelah ujian kah atau administrasi kah Pak yang gelombang kedua ini? Kita kan sedang menjalankan seleksi administrasi nih hari ini nih. Ya. Kita akan melakukan verifikasi. Verifikasi sampai tanggal 29. Nah, setelahnya nanti kita akan umumkan itu. Oke, berarti masih ada kesempatan ya untuk teman-teman yang lain. Teman-teman batasannya dia mendaftar tanggal 20. Oh, 20 ya? Oke. Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 15. 5 hari lagi. 5 hari lagi. 5 hari lagi. Ya. Ini masa-masa deg-degan sebenarnya ya Pak ya, mau mensubmit ini antara gimana ya, maju mundur, tunggulah teman yang lain submit gitu, atau seharusnya lebih cepat lebih baik nih Pak? Kalau lebih cepat lebih baik ketika kita memang siap. Dengan cepat itu kita benar gitu ya, nggak apa-apa, silakan aja. Ya. Cuma memang yang kami khawatirkan itu seperti yang teman-teman khawatirkan tadi, itu yang kami sampaikan di awal, K2 tadi. Ya, K2 itu kalau dia sudah masuk di sana, kita mbaknya daftar nih. Daftar, udah benar, yakin benar. Formasi itu ada 1. Tiba-tiba di pengunjung masuk ke teman-teman K2. Benar dasar administrasi, ikut kompetisi dia, CAT. Nilai Mbak 500, nilai dia 300, katakan seperti itu. Yang duduk dia. Oh, tetap dia yang duduk ya Pak? Iya, secara aturan. Oke, berarti kita memang berperang sama K2 gitu. Iya, ini makanya kami menghimbau, kami dalam beberapa kesempatan menghimbau, ayolah teman-teman K2 ya daftar segera, biar kita tahu di mana teman-teman itu mendaftar, sehingga teman-teman lainnya itu tahu nih, nggak perlu dia mendaftar di sana. Jangan berkompetisi dengan teman-teman K2, teman-teman yang database itu. Nggak menang. Iya, karena pasti diprioritaskan gitu. Pasti, ya Pak? Karena hierarki prioritas itu yang di Kemenpan 347 itu jelas, itu K2 itu di atas itu. Oke, memang tetap berperan juga kita ya Pak ya. Walaupun kayak SLTA sederajat kan banyak tuh formasinya gitu. Oke. Nah, apakah ada nih dari Bapak sendiri informasi-informasi lainnya yang mungkin belum tersampaikan kepada sobat-sobat calon P3K ini Pak? Iya, kami ingin kepada teman-teman calon pelamar ini ya, untuk betul-betul mencermati lah ya apa yang diminta. Yang banyak pertanyaan itu masalah uraian tugas lah ya. Uraian tugas itu, uraian tugas yang mana yang kami perlu isi. Ya, uraian tugas yang di situ yang hari ini yang teman-teman kerjakan ya, yang menggambarkan relevansinya dengan jabatan nanti yang akan dilamar ya, uraian pekerjaan yang akan dilamar. Nah, itu banyak pertanyaan. Jadi teman-teman perlu mencermati itu ya. Isi dari uraian tugas itu, karena itu menjadi penilaian kita ketika teman-teman ingin mendaftar. Jangankan di perangkat jangankan keluar di perangkat daerahnya sendiri aja kita akan melihat itu. Ya, itu penting gitu. Itu yang paling penting ya Pak, relevan antara pekerjaan yang mau diambil sama yang sekarang. Termasuklah administrasi lainnya juga harus terpenuhi. Iya, tapi dari tadi yang kita bicarakan itu yang paling ini ya Pak ya, paling utama kayaknya ya Pak ya. Takutnya teman-teman mau ngambil jabatan yang lebih tinggi tapi nggak relevan, bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri gitu ya Pak ya. Oke, nah apakah ada yang lain Pak yang mau disampaikan juga nih Pak selain job desk? Ya, kami ini sisa 5 hari.
Iya. Ya, waktu 5 hari kami rasa mungkin waktu yang sudah cukup pas untuk teman-teman memutuskan untuk melamar di mana, ya. Dan kami minta juga pastikan bahwa seluruh syarat-syaratnya cukup banyak memang. Iya, ya. banyak Pak. Kami minta teman-teman cermati betul apa yang diminta di pengumuman itu. Ya, kita sudah unggah contoh-contoh, jangan buat kreativitas di situ. Ya, kalau bisa mungkin PDF yang kita unggah itu, PDF itu aja yang dipakai lagi gitu kan, tinggal isi aja identitas kita. Nah, bersegeralah mendaftar, ya, tapi pastikan tadi cermat semua, benar semua yang diunggah itu. Oke. Ya, berdoa pastinya. Berdoa. Minta restu orang tua gitu. Iya. Insya Allah itu. Insya Allah. Nah, ada nggak sih Pak tips and trik dari Bapak sendiri nih biar bisa lolos di ujian maupun administrasi lah Pak? Ya, yang tadi pertama tuh seleksi administrasi kita berbicara tentang kecermatan, kepatuhan, ketelitian, itu sudah harus terpenuhi. Yang berikutnya ketika kita berbicara tentang seleksi kompetensi, tentu berbicara dengan kemampuan kita. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang kemampuan kita, tentu kita juga harus mempersiapkan nih. Kita melamar jabatan apa nanti? Penguatan kita tentu harus sudah ada di jabatan itu. Artinya kita perlu mempersiapkan. Cukup banyak referensi yang bisa kita jadikan acuan kita untuk kita pelajari agar kita bisa menjadi pemenang di seleksi kompetensi nanti. Amin, amin. Mungkin lebih bagaimana memanage waktu di saat ujian sendiri ya Pak ya. Karena waktunya berapa lama sih Pak dan soalnya berapa banyak sih Pak? Beda-beda nggak sih Pak? Kalau soalnya itu macam-macam, ada sampai 140-an soal, banyak. 140-an ya? Cukup banyak soal-soalnya. Oke. Dengan waktu beda-beda juga Pak? 120 menit. 120 menit? Ya. Oke, lebih kurang 2 jam ya. Oke, berarti harus memanfaatkan 2 jam. Memang harus cermat. Jadi memang betul-betul kita mampu mengelola waktu itu. Oke. Ya, artinya ketika kita mampu mengelola itu kita sudah harus mempersiapkan terlebih dahulu kan. Ya, memang semuanya persiapan sih ya. Persiapan itu harus matang.